wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Gusti, NPMD 1A023030. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu yang telah diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian warga negara Indonesia merupakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai identitas nasional, sebagai penghubung antar warga, daerah, dan antar budaya, sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional, sebagai alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 1 Ayat 2 Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 25, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia sebagai dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatuan sebagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembang dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan bahasa media massa. Perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka pada abad 7 Masehi, 600 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa negara Kerajaan Sriwijaya. 1901 telah dilaksanakan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu atau Ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II Pemuda berikat dalam Sumpah Pemuda. Pada 1938, Kongres Pemuda Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 15, Pasal 36 berbunyi tentang bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 2. Ejaan Republik atau Ejaan Suwendi 19 Maret 1947 oleh Suwendi, Menteri Pengajaran dan Pendidikan Kebudayaan dalam Surat Keputusan tanggal 19 Maret 1947 nomor 264. Ciri ejaan Republik yaitu sebagai berikut. Ketiga, Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954 yang harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Keempat, pada 1957 adanya ejaan pembaharuan oleh Profesor Prijono dan E. Katopo, hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Contoh perubahannya yaitu sebagai berikut. 5. Ejaan Melindo sebagai hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia tahun 1959 hanya tidak diberlakukan. Ciri ejaan Melindo yaitu sebagai berikut.
6. Ejaan baru atau ejaan LBK. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 06267 pada tanggal 19 September 1967, ciri ejaan baru yaitu sebagai berikut. 7. Lembaga Bahasa. Pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan nama ejaan yang disempurnakan pada masa pemerintahan Masyuri Saleh. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Cirinya yaitu sebagai berikut. 8. Pada tahun 1975 menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, menyusun program pembukaan bahasa Indonesia secara menyeluruh. 9. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan, edisi kedua diterbitkan berdasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 10. Edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. 11. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 12. Pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 13. Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan aturan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. 14. Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berkaitan dengan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu peristiwa, perasaan, atau kejiwaan seorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa menurut Garpin dan Metiod 1968 ada 3, yaitu kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, yaitu kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar mempengaruhi terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967 yaitu ada 3 komponen. Pertama, komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Kedua, komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Ketiga, komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Jenis sikap bahasa menurut Anderson yaitu ada 2. Pertama, sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, estetis, dan sikap keagamaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum, yaitu pertama ada prosa. Prosa fiksi berupa novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos. Kedua itu prosa non-fiksi atau tulisan
akademik atau karya ilmiah. Contohnya seperti hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah, populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, dan praktikum. Dan sedangkan hasil dari proses penelitian seperti laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Yang kedua ada puisi. Puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Yang kedua puisi baru seperti balada, himne, ode, epikram, romansa, elegi, dan satire. Ketiga yaitu drama. Terdapat tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tableau, sendra tari. Pengertian tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah yang pertama yaitu hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel ilmiah, populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum. Kedua, dari hasil proses penelitian, yaitu laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Yang ketiga, yaitu sistematika tulisan ilmiah. Sistematika tulisan ilmiah. Pertama, hasil kajian pustaka. Terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, daftar pusaka. Yang kedua, hasil dari proses penelitian. Terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. A. Membangun konteks teks ulasan buku. Menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu untuk mendapatkan atau memperoleh wawasan yang lebih luas. Dengan cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku, secara lebih memadai untuk menelusuri, menanyai, menggali, dan memproduksi teks dalam ulasan buku. Ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni. Ulasan juga dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. B. Menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Yang pertama, menelusuri model teks ulasan buku. Di dalam menelusuri teks ulasan buku dapat diminta untuk membaca materi dan menelusuri teks ulasan buku. Struktur teks ulasan yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kedua, menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. C. Membangun teks ulasan buku secara bersama-sama, yaitu dengan cara yang pertama, merekonstruksi teks ulasan, teks buku terjemahan, teks ulasan bahasa Inggris, dan membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengundang langkah-langkah operasional. Langkah-langkahnya yaitu mencari buku yang diulas, membaca secara kritis, membuat ringkasan, menentukan kriteria penilaian, mencari buku pembandingan dan referensi, menulis ulasan yang dimaksud dalam buku tersebut. D. Membangun teks ulasan buku secara mandiri. Membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang ulasan buku. Struktur teks ulasan genre mikro digunakan untuk merealisasikan setiap tahap pada struktur teks. Kaidah kebahasaan yang lazim digunakan dalam ulasan teks. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuat rangkuman. Untuk membuat rangkuman yang menggambarkan isi bab itu secara keseluruhan, rangkuman dapat ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu membuat tugas dan
proyek tentang teks ulasan buku. Yang dimaksud dengan proyek adalah rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik. Hakikat presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan bicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan menerima pesan atau audiens. Konsep presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah proses menyajikan informasi atau hasil penelitian secara sistematis kepada audiens dengan tujuan untuk membagikan pengetahuan dan meyakinkan audiens. Konsep presentasi ilmiah. 1. Yaitu tujuan utama. Tujuan utama presentasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi atau hasil penelitian secara jelas dan meyakinkan kepada audiens. Yang kedua, yaitu struktur presentasi. Pendahuluan, metode ilmiah, hasil, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Ketiga, yaitu gaya bahasa dan visualisasi. Menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan mudah dimengerti oleh audiens. Mendukung presentasi dengan grafik, tabel, atau gambar yang relevan. Keempat, yaitu kepatuhan etika penelitian, memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan etika ilmiah. Yang kelima, yaitu interaksi dengan audiens, membuka ruang untuk pertanyaan dan diskusi setelah presentasi. Yang keenam, latihan dan persiapan, mempraktikkan presentasi untuk memastikan kemampuan menyampaikan informasi dengan lancar dan meyakinkan. Ketujuh, waktu penyajian, memperhatikan batas waktu yang diberikan dan mengelola waktu dengan baik antara bagian-bagian presentasi. 8. Penggunaan teknologi, memanfaatkan alat bantu seperti slide presentasi atau demonstrasi visual jika diperlukan. 9. Kepercayaan diri dan ekspresi tubuh, menunjukkan kepercayaan diri dengan postur tubuh yang positif dan kontak mata dengan audiens. 10. Evaluasi dan pembelajaran, menerima umpan balik dari audiens dan memanfaatkannya untuk meningkatkan keterampilan presentasi di masa mendatang. Mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan. Yang pertama, judul. Ada kebaruan maksimal 15 kata atau frase atau tidak boleh akronim atau singkatan yang tidak baku. Yang kedua, daftar isi, memberikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan, ungkapan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat, bab 2 gambaran umum, yaitu rencana usaha uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima, bab 3 metode pelaksanaan, yaitu uraian teknik atau cara pembuatan produk, modalitas usaha, mengemas dan memasarkan sekaligus tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Yang keenam, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Tuliskan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatannya. Yang ketujuh, daftar pustaka. Gunakan format American Psikologi.